Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to Sima The Traveling. Jadi kalian pernah dengar nggak istilahnya uang servis hotel? Nah, buat kamu yang kerja di hotel atau mungkin penasaran kenapa kita yang bekerja di hotel itu mendapatkan gaji selain basic salary, kita juga mendapatkan yang namanya service charge atau uang servis. Di video ini kita akan bahas tuntas apa itu uang servis, dapatnya dari mana, dan gimana cara hitung pembagiannya ke para staff atau karyawan yang ada di hotel itu. Yuk kita mulai ya. Oke, apa itu uang servis? Uang servis atau yang sering kita sebut sebagai service charge itu adalah biaya tambahan yang dibayarkan oleh tamu dari luar dari harga kamar dan pajak. Misalnya kalau kalian nginap di hotel, kalau harga kamarnya itu ada 1 juta, ditambah pajak dan service charge itu 21% ya. Maka biasanya 10% itu diperuntukkan untuk service dan 11% itu untuk tax. Nah, yang 10% ini bukan buat hotel aja ya, tapi sebagian besar dikumpulkan dan nantinya itu akan dibagikan ke semua staff dan karyawannya ya, dari jenjang manajer sampai dengan staff ataupun daily worker. Tujuannya apa? Jadi tujuan utama ada service charge ini adalah sebagai penyemangat untuk karyawan hotel agar tetap semangat karena merasa dihargai dari pelayanan yang diberikan oleh tamu. Jadi kayak gini bentuknya ya, terima kasih dari tamu tapi itu dibuat dalam bentuk sistem. Oke, katakanlah selama 1 bulan itu hotel kamu kumpulin uang servis itu sebanyak 120 juta. Biasanya hotel akan sisihkan dulu ya, uang servis yang full 120 juta itu akan dikurangi 5% untuk yang namanya cadangan atau yang namanya keperluan mendadak dari hotel. Jadi sisa dari 120 juta itu adalah 114 juta. Nah, 114 juta ini yang akan dibagikan. Nah, bagaimana caranya? Jadi, teman-teman, hotel biasanya pakai sistem yang namanya poin atau bobot jabatan. Perhatikan bagian ini ya. Jadi, seperti ini guys ya. Jadi, sistem poin itu biar adil, maka itu biasanya ada jabatannya, yaitu misalkan adalah General Manager atau GM, itu akan diberikan poin 5. Kemudian Departemen Head itu akan poinnya dapat 4. Supervisor itu poinnya dapat 3, dan begitu seterusnya sampai DW itu poinnya 1. Nah, semua karyawan yang aktif kerja itu akan dihitung poinnya. Jadi misalnya nih, GM 1 orang itu GM yang bekerja di hotel itu ada 1 orang, maka nilainya ada 5 poin. Dan jika departemen headnya ada 5, itu nilainya adalah 20 poin, 5 kali 4. Jika dalam satu hotel itu ada 10 supervisor, maka poin supervisor kan ada 3, jadi 10 kali 3 menjadi 30 poin. Begitu pula seterusnya. Dan jika ini dijumlahkan, kemudian ini poin-poin ini dijumlahkan menjadi, contohnya adalah 145 poin. Nah, bagaimana cara hitungnya per poinnya itu? Jadi, nilai yang 114 juta tadi kita akan bagi langsung menjadi 145 poin. Contohnya seperti ini ya. Nilai per poin itu ada 114 juta. Itu dibagi dengan 145 poin menjadi 786.207.000. Maka nilai 1 poin itu sama dengan 786 ribuan. Jadi kalau kamu berada dalam level staff yang memiliki 2 poin, maka kamu akan terima dengan rumus 2 dikali 786.000 sama dengan 1.572.000. Jika kamu adalah supervisor yang memiliki 3 poin, maka 3 dikali 786.000, maka uang servis bulanan kamu itu akan mendapatkan 2.358.000. Begitu seterusnya ya. Jika kalian ingin
menghitung kalian berada di level yang mana. Kalian tinggal menghitung secara gamblang poinnya saja. Namun ada hal yang mempengaruhi juga, yaitu kehadiran ya, absensi kalian. Biasanya nih hotel itu akan menghitung kehadiran kalian. Kalau kalian nggak masuk kerja 1 bulan itu selama 100%, maka poin kamu akan dikurangin. Contoh mencarinya adalah jika kamu adalah staff, itu kamu memiliki 2 poin. Tapi kehadiran per bulan kamu itu hanya 90%, maka yang dihitung adalah 2 kali 90% menjadi 1,8 poin. Dan nilai servismu adalah 1,8 poin dikali nilai poin yang di atas tadi ya. Maka itulah yang akan kalian dapatkan. Terus bagaimana dengan DW atau daily worker dan perhitungan harian? Jadi buat daily worker biasanya dihitung secara proporsional atau prorate ya. Misalnya kalian kerja cuma 15 hari dari 30 hari, maka itu akan dihitung 50%, maka cuma dihitung setengah poin saja. Jadi biasanya hotel-hotel juga memiliki beda-beda aturan dengan konsepnya, tapi konsepnya kurang lebih sama ya, yakni adil berdasarkan jabatan, kehadiran, dan dibagi rata sesuai kontribusi atau jabatan kalian ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah apa itu uang service dan bagaimana perhitungannya secara gamblang. Dengan video ini mudah-mudahan teman-teman yang bekerja di hotel mengetahui ya bagaimana uang service itu yang kalian dapatkan setiap bulan, perhitungannya bagaimana. Jadi uang service itu berasal dari tamu ya, dikumpulkan setiap bulan, kemudian dibagi adil berdasarkan sistem poin dan kehadiran. Dan jangan lupa, inilah kemenangan jika kita bekerja di hotel, yakni kita selain mendapatkan basic salary, gaji pokok, itu kita juga mendapatkan yang namanya uang service. Jadi kita itu sebagai penyemangat buat kita semua yang bekerja di hotel. Oke teman-teman, kalau kamu suka video ini jangan lupa ya like, comment, and subscribe biar aku bakalan tetap memberikan konten yang berisi edukasi tentang seputar pengetahuan yang aku miliki selama bekerja di dunia perhotelan. Oke, I'll see you again on my next video. Bye-bye.